Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Toraokun sebelumnya, cerita kali ini memperlihatkan kembali aksi Luffy di mana dia menggunakan lagi mode Jin Gear 5. Setelah berbicara dengan Dewa Nikah generasi pertama ketika dia ambang pingsan sebelumnya, Luffy merasa bahwa dia akan bisa menggunakan mode Jin ini dengan lebih sempurna lagi. Ada suatu senjata yang Luffy keluarkan dalam mode Jin kali ini, dan senjata itu terbilang cukup kocak tapi sangat berguna untuk melawan Im Sama. Senjata baru Luffy dalam mode Jin itu bisa menyerap api hitam Omen dan juga energi iblis dari Im Sama, sehingga bisa membalikan lagi serangan itu kepada sang musuh. Metodenya sama seperti pedang Wado Ichimonji milik Zoro, di mana pedang putih itu juga menyerap api hitam Omen milik Im Sama. Mari kita bahas semuanya secara detail mulai dari yang pertama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan pertarungan melawan Im Sama di dunia matahari Elbaf, di mana saat ini Luffy telah memasuki mode Jin Gear 5. Sebelumnya Luffy memang sudah pernah memakai kemampuan ini tapi terbilang kurang efektif dalam melawan Im Sama. Namun mengapa Luffy kembali menggunakan kemampuan yang sama? Karena menurutnya sekarang dia akan jauh lebih baik lagi dalam memakai mode Jin tersebut. Luffy berencana untuk membangkitkan potensi-potensi rahasia dari mode Jin Gear 5 yang sebelumnya tidak sempat dia lakukan. Di sisi lain, Im Sama juga masih dalam mode baru yang membuat dia bertarung dengan lebih buas lagi. Im Sama pun segera melancarkan serangan bilah angin dengan jari-jarinya yang tajam, tapi Luffy bisa melayang cepat untuk menghindar, kemudian dia mengubah uap putih di sekitar tubuhnya menjadi rentetan serangan ke arah sang pemimpin pemerintah dunia itu. Im Sama menciptakan dua lengan besar dari perpaduan api hitam Omen dan energi iblis yang membungkus punggungnya seperti jubah. Dua lengan besar itu pun mampu mengatasi semua serangan uap putih dari mode Jin Luffy. Kini Luffy melayang mendekat dan melancarkan pukulan secara langsung. Dia telah melapisi energi matahari dan juga haki yang besar pada tinjunya. Im Sama pun menangkis dan membalas, di mana terjadi saling serang dari jarak dekat antara mereka berdua. Sementara itu, Loki melancarkan serangan petir yang besar ke tempat tersebut. Loki sudah mengetahui bahwa Luffy memiliki tubuh yang anti petir, sehingga tak masalah walaupun serangan itu akan mengenai tubuh Luffy juga. Namun, meski Im Sama sedang fokus saling serang dengan Luffy, perpaduan api hitam Omen dan energi iblis di punggungnya tetap bisa menangkis serangan petir milik Loki. Di sisi lain, Luffy terkena serangan itu juga tapi tidak merasakan dampak apa-apa. Malah, Luffy menyerap petir yang menyambar tubuhnya dan mengeluarkan petir tersebut sebagai semburan dari mulut. Im Sama cukup terkejut sehingga dia terkena serangan itu. Tapi, Im Sama masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Dia pun membalas Luffy dengan tendangan cepat, tapi untung saja Luffy bisa menangkis tepat waktu dengan uap-uap putih di sekitarnya. Dalam mode Jin Gear 5, di sekitar tubuh Luffy memang ada banyak uap putih yang bisa dia kendalikan. Kini Luffy sedikit mundur menjaga jarak dan mulai memakai teknik baru dalam mode tersebut. Seperti yang telah dikatakan oleh Shitobi Jeremy itu di awal tadi, dia akan membangkitkan potensi-potensi rahasia dari mode Jin Gear 5. Teknik yang Luffy gunakan sekarang adalah menciptakan sebuah lampu jin seperti dalam cerita-cerita mitologi. Usopp yang melihat hal tersebut pun kaget dan berkata, setaunya jin itu keluar dari lampu ajaib, bukan malah jinnya yang mengeluarkan lampu ajaib itu. Berhubung Luffy memiliki kekuatan kebebasan, maka hal semacam ini tentu tidak aneh, karena dia tak perlu terpaku pada cerita-cerita mitologi. Lampu ajaib yang Luffy ciptakan pun mengeluarkan serangan unik dan kuat ke arah Im Sama di sana. Im Sama menangkis itu, lalu membalas Luffy dengan tembakan api hitam Omen dan juga energi iblis. Namun Luffy malah menyerap serangan Im Sama memakai lampu ajaib tersebut. Im Sama menyerang lagi, tapi Luffy kembali menyerap serangannya. Loki dan Franky pun mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan jarak jauh, tapi Im Sama segera menghindari itu. Kemudian Im Sama bergerak cepat mendekati Luffy dan melancarkan serangan langsung ke tangannya yang sedang memegang lampu ajaib. Lampu ajaib itu pun terlempar cukup jauh bahkan terjatuh ke dunia bawah. Kini Luffy dan Im Sama pun kembali saling serang dalam jarak dekat. Sementara mereka bertarung, lampu ajaib yang jatuh ke dunia bawah tadi perlahan mulai melayang kembali ke tempat lokasi Luffy. Luffy pun menggenggamnya dan memukul Im Sama dengan lampu ajaib tersebut, sehingga Im Sama pun terhempas tanpa sempat menangkis serangan itu. Serangan mendadak yang Luffy lancarkan barusan memang terbilang sangat cepat sehingga sulit untuk ditangkis. Setelah itu, Luffy melakukan hal yang lain lagi. Dia meminta teman-temannya untuk melancarkan serangan-serangan kuat ke arah
lampu ajaib tersebut. Mereka pun segera melakukannya tanpa banyak bertanya. Loki menyerang dengan perpaduan energi petir dan energi es. Jinbei memakai serangan manipulasi air tingkat tinggi. Brook melancarkan tebasan jarak jauh dengan pedang berlapis energi jiwa. Dan Usopp menembak dengan pop green yang bisa menghasilkan ledakan. Semua serangan mereka langsung terserap ke dalam lampu ajaib Luffy. Kemudian Luffy mengarahkan lampu ajaib tersebut ke arah Im Sama, lalu mengeluarkan suatu serangan gabungan yang tercipta dari semua serangan tadi. Bahkan dalam serangan gabungan ini pun ada pula perpaduan api hitam omen dan juga energi iblis. Sebab beberapa waktu yang lalu Luffy sempat menyerap serangan Im Sama juga. Dengan gesit, Im Sama langsung menghindar karena dia tahu bahwa akan berbahaya bila terkena serangan itu. Lampu ajaib Luffy itu memiliki metode yang hampir mirip dengan Wado Ichimonji milik Zoro, yaitu bisa menyerap serangan-serangan lain lalu mengeluarkan kembali serangan-serangan itu kepada musuh. Im Sama pun mendekati Luffy dan menyerangnya lagi dengan perpaduan api hitam omen dan juga energi iblis yang sangat kuat. Luffy lalu menyerap serangan itu dengan lampu ajaib seperti sebelumnya. Namun ada yang berbeda pada serangannya kali ini. Im Sama sengaja meningkatkan kekuatan serangannya dengan cukup signifikan, sehingga ketika lampu ajaib Luffy menyerapnya, lampu ajaib itu malah hancur karena tak mampu menahan kekuatan dari Im Sama. Luffy sangat terkejut saat lampu ajaib itu hancur berkeping-keping. Im Sama berkata, trik seperti itu tidak akan bertahan lama di hadapannya. Luffy pun menanggapi dengan bilang bahwa hal tersebut bukanlah suatu masalah besar. Lampu ajaib bukanlah satu-satunya potensi rahasia dari mode Jin Gear 5. Luffy masih akan mencoba teknik-teknik lain yang lebih hebat lagi. Di area berbeda, ada Nami, Robin, dan raksasa muda dari wilayah selatan. Mereka juga menyaksikan dari kejauhan mode Jin Gear 5 Luffy tadi. Sang raksasa pun berkata, kekuatan Dewa Matahari Nika memang hampir tidak terbatas. Bisa dipakai untuk berbagai hal dan berubah ke dalam berbagai bentuk. Sebagai cucu dari tetua Elbaf, raksasa dari selatan ini memiliki wawasan yang cukup luas. Nami pun bertanya-tanya, apakah selain mode Jin dan mode raksasa yang pernah Luffy pakai sebelumnya, masih ada mode lain yang bisa dia pakai dengan kekuatan tersebut. Raksasa dari selatan pun bilang, memang masih banyak mode-mode lain, hanya saja semua tergantung pada kreativitas Luffy itu sendiri. Sudah seberapa baik dia menguasai kekuatan Dewa Nika dan seberapa kreatif dia dalam memanfaatkannya. Robin bertanya, jangan-jangan tetua Elbaf bisa tahu banyak tentang Luffy karena pernah membaca soal buku Dewa Nika di perpustakaan burung hantu. Si raksasa selatan menjawab bahwa itu benar sekali. Neneknya merupakan salah satu orang pertama yang membaca buku itu sampai tamat. Bahkan bisa dibilang wawasan sang tetua raksasa wanita itu lebih luas daripada Jarul, karena Jarul diketahui belum selesai membaca buku soal Dewa Matahari. Jarul hanya mengetahui soal dasar-dasarnya saja, sedangkan si tetua raksasa wanita benar-benar membacanya dari awal sampai akhir. Robin pun menjadi semakin penasaran, ingin membaca lebih banyak lagi informasi yang ada di dalam buku itu. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, pertempuran di Pulau Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Di salah satu area, kekacauan besar sedang terjadi, karena di sana ada Fujitora, Kaisar Bayangan, BG, Marco, Silver Medalist, dan juga banyak pasukan dari pihak Kurohige. Kaisar Bayangan bertarung melawan Fujitora, karena dia tahu bahwa hal tersebut memang harus dia lakukan. Selain Fujitora masih ada di Pulau Hachinosu, maka sang admiral itu akan terus mengincarnya untuk menuntaskan misi. Terus kabur dan berpindah-pindah area bukanlah sebuah solusi, karena Fujitora tidak akan berhenti mengejarnya di sana. Kaisar Bayangan pun mulai melancarkan serangan-serangan jarak dekat yang kuat, tapi Fujitora mampu menangkis semua serangan itu. Fujitora lalu membalas dengan sebuah tebasan gravitasi. Kaisar Bayangan menghindar, tapi efek dari tebasan tersebut membuat beberapa orang di pihak Kurohige menjadi tumbang. Orang-orang di pihak Kurohige pun tidak bisa tinggal diam. Mereka juga ikut menyerang Fujitora di sana, sehingga situasi menjadi semakin panas. Fujitora pun menancapkan pedangnya di tanah, lalu area sekitar langsung menjadi terasa berat. Kemudian ketika dia mencabut pedang itu dari tanah, orang-orang di sekitar yang tadi merasa tertekan kini malah terlempar tinggi di udara dan mulai bertumbangan. Fujitora lalu menargetkan si Kaisar Bayangan lagi, sehingga orang itu pun semakin merasa terdesak. Melihat Kaisar Bayangan dalam posisi yang sulit membuat Marco meninggalkan pertarungannya melawan Silver Medalist dan langsung membantu si Kaisar Bayangan. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab aliansi, mengingat mereka sedang dalam ikatan kerjasama. Marco terbang dan menendang Fujitora
Fujitora, tapi sang admiral itu menangkis dengan pedangnya. Sementara itu, Silver Medalist tampak sangat kesal karena Marco malah berpaling dari duel mereka. Dia pun langsung mendekati Marco dan Fujitora, lalu melancarkan serangan dengan haki yang sangat besar. Dengan begitu, terjadi pertarungan antara tiga kubu yang sangat epik. Kaisar Bayangan pun ingin membantu Marco di sana, tapi Marco bilang lebih baik dia pergi membantu BG yang sedang melawan banyak musuh di sana. Meski BG telah berubah menjadi kastil besar dalam mode Big Father, tapi tetap saja sulit ketika digempur dari berbagai sisi seperti sekarang. Apalagi ada wakil kapten dari Silver Medalist yang sangat merepotkan di sana. Kaisar Bayangan pun menuruti perkataan Marco. Dia langsung bergegas untuk membantu BG bertempur melawan banyak pasukan di sana. Sebagai aliansi, mereka memang harus bertarung dengan terkoordinasi. Apalagi situasi di Pulau Hachinosu ini sangat kacau dan juga sangat intens. Berpindah ke tempat lain lagi, di suatu kerajaan yang bersekutu dengan pihak pasukan revolusi, pertarungan Dragon melawan orang yang dijuluki monster dari North Blue masih terus berlangsung. Dragon telah menghancurkan senjata orang itu dengan teknik cakar naga, sehingga kini sang monster dari North Blue itu pun tak lagi memakai senjata. Meski begitu, dia tetap akan terus melawan. Dia mencabut salah satu tiang yang ada di dekatnya, kemudian melapisi tiang itu dengan Boshachoku Haki yang sangat kuat. Dia pun bergerak maju ke arah Dragon, tapi Dragon melancarkan serangan angin dari telapak tangan. Monster dari North Blue mencoba bertahan sebisa mungkin, lalu terus bergerak maju untuk mendekat ke arah Dragon. Dragon berkata perlu diakui bahwa kekuatan fisik orang itu terbilang cukup hebat. Tidak mudah untuk bisa bertahan dari serangan angin Dragon. Namun Dragon juga mengingatkan bahwa serangan angin yang tadi itu masih berada pada level rendah. Sang pemimpin pasukan revolusi ini belum mengeluarkan serangan-serangan terkuatnya. Monster dari North Blue yang telah maju semakin dekat pun menentang Dragon dengan berkata lebih baik keluarkan saja jurus-jurus terhebat milik Dragon. Dragon hanya menjawab santai dengan berkata bahwa dia tidak akan melakukan itu. Dragon tak ingin membuat area pelabuhan tempat mereka bertarung menjadi semakin rusak, karena nanti hanya akan semakin merugikan dan merepotkan kerajaan sekutu ini. Keadaan pelabuhan itu sekarang ini saja sudah terbilang cukup hancur. Maka sang pemimpin pasukan revolusi itu pun tidak mau menambah kerusakan lagi. Monster dari North Blue menanggapinya dengan berkata salah sendiri jika Dragon tidak serius. Dia lalu melancarkan serangan dengan tiang yang dia pegang. Serangan tersebut cukup kuat karena dia melapisi haki dan mengayunkannya dengan sangat kencang. Namun Dragon lagi-lagi memakai cakar naga untuk menangkis. Dia memakai cakar naga untuk menangkis serangan itu dengan tangan kirinya. Kemudian dia memukul sang monster dari North Blue dengan menggunakan tangan kanannya. Pukulan ini telah dilapisi semacam glove angin sehingga monster dari North Blue pun terpental cukup jauh. Ketika monster dari North Blue baru saja bangkit untuk bertarung kembali, Dragon sudah berada tepat di hadapannya. Dragon pun menyerang lagi dengan tinju berlapis glove angin tersebut. Kali ini bukan hanya tangan kanannya saja yang memakai glove angin itu, melainkan tangan kiri Dragon juga menggunakan glove angin. Maka Dragon pun bisa melancarkan serangan beruntun. Seperti yang telah Dragon katakan tadi, dia tidak ingin memakai jurus-jurus terkuat. Jadi dia berniat untuk mengalahkan monster dari North Blue itu dengan teknik-teknik sederhana semacam ini saja. Namun monster dari North Blue tidak kalah begitu saja. Dia mendapat celah untuk bergerak keluar dari rentetan pukulan Dragon. Monster dari North Blue ini termasuk petarung kuat meskipun masih jauh di bawah Dragon. Dia pun mengganti senjata yang dia ciptakan dari kekuatan angin. Setelah tadi memakai glove angin, kini dia menciptakan pedang angin. Dia juga memadukan Hoshoku Haki yang sangat kuat di sana. Setelah itu, Dragon bergerak cepat untuk melancarkan tebasan secara telak kepada sang monster dari North Blue itu. Monster dari North Blue sempat memperkuat diri dengan Boshachoku Haki, tapi itu percuma saja, sebab serangan dari Dragon ini memiliki dampak yang sangat kuat. Seketika, monster dari North Blue pun tumbang di tempat itu. Dragon lalu kembali ke area perkotaan di mana para prajurit kerajaan masih bertempur melawan sisa-sisa anak buah monster dari North Blue. Dragon pun membantu mereka sehingga pertempuran itu bisa berakhir dengan lebih cepat. Dragon lalu menghubungi Sabo untuk bertanya soal perkembangan informasi, sebab kini Sabo lah yang memegang komando di Pulau Kamabaka. Sabo menjelaskan kepada Dragon bahwa Karasu sudah mengalahkan musuh di pulau pertama, lalu di pulau kedua, Belo Betty pun telah mengalahkan pemimpin dari kelompok yang menyerang. Namun berdasarkan laporan, pulau kedua itu dikepung oleh kapal-kapal angkatan laut. Jarak pulau tersebut memang tidak terlalu jauh dari dua markas cabang angkatan laut di dua arah yang berbeda. Maka tak heran, para marinir muncul di
sana dengan cepat. Dragon pun berkata, bilang pada Belo Betty dan pasukannya untuk bertahan sebaik mungkin. Dragon akan segera datang ke sana dengan cepat. Sabo lalu menghubungi Belo Betty, tapi yang menjawab panggilan itu adalah salah satu anak buahnya. Sebab Belo Betty sekarang masih sedang sibuk bertarung. Sang komandan wanita dari pasukan revolusi itu memang cukup lelah usai bertarung melawan Black Maria, tapi dia masih memiliki sisa tenaga untuk tetap beraksi menghadapi gempuran pasukan angkatan laut. Meski begitu, ada satu hal yang masih Belo Betty belum tahu. Pasukan angkatan laut yang datang ke sana baru dari salah satu markas cabang saja. Padahal sebenarnya ada dua markas cabang di dua arah yang berbeda. Jadi sebentar lagi pasukan dari markas cabang lainnya pun akan tiba di sana. Jika mereka sampai lebih dulu dari Dragon, maka Belo Betty dan pasukannya pasti akan sangat kerepotan. Beralih ke pulau lain, ada Koshiro yang sedang bertarung melawan Kapten Kuro. Koshiro terlihat semakin unggul di sana. Kecepatan Kapten Kuro sama sekali bukan masalah bagi Koshiro, karena dia memiliki chemistry haki yang sangat hebat serta selalu bertarung dengan tenang. Namun, beberapa orang kuat dari organisasi dunia bawah yang ikut menyerang pulau sekutu pasukan revolusi itu membantu Kapten Kuro. Seperti yang telah Admin Kun bahas, kelompok yang menyerang pulau ini bukan hanya bajak laut yang dipimpin oleh Kapten Kuro saja, sebab bajak lautnya itu terbilang merupakan kelompok kecil. Jadi ada pula beberapa organisasi dunia bawah yang melancarkan serangan bersama dengan kelompoknya. Sebagian orang kuat seperti pemimpin dan para petinggi dari organisasi-organisasi itu pun mulai ikut menargetkan Koshiro. Koshiro tetap santai seperti biasa meski dikepung oleh para musuh. Dengan tenang dia berdiri dan melancarkan tebasan ke tanah. Tebasan dari Koshiro berbentuk lingkaran di mana dia berdiri di tengah lingkaran itu. Salah satu petinggi organisasi dunia bawah pun bertanya apa yang dilakukan oleh orang itu. Sambil tersenyum ramah, Koshiro menjawab bahwa dia telah menandai teritorinya. Petinggi organisasi itu pun tidak paham dengan yang diucapkan oleh Koshiro, sehingga dia pun maju untuk segera menyerang. Namun, ketika dia melewati batas lingkaran yang Koshiro buat di tanah, Koshiro pun segera melancarkan tebasan kuat yang sangat cepat dan juga presisi ke arah sang musuh itu, sehingga orang itu pun seketika langsung tumbang. Orang-orang lain pun cukup terkejut melihat itu. Salah seorang dari mereka berkata, rupanya lingkaran itu adalah area di mana jangkauan serangannya sangat maksimal, sehingga tak boleh sembarangan mendekat ke sana jika tidak ingin ditebas. Mereka pun bertanya-tanya siapa sebenarnya Koshiro, mengapa ada orang sekuat dirinya tapi tidak terkenal sama sekali. Koshiro selama ini memang hidup dengan cara yang sederhana. Dia hanya fokus menjadi guru di dojo dan hanya akan bergerak untuk membantu pasukan revolusi pada saat-saat penting saja. Maka tak heran banyak orang tidak mengenal siapa Koshiro itu. Beralih ke tempat lain, Pulau Kamabaka akan diserot kembali. Sabo menerima laporan dari tim Intel bahwa Giberson dan Uroge sudah menerima tawaran dari pihak pemerintah dunia. Sekarang Uroge sedang bergerak bersama dengan pasukan besar milik Giberson. Dari arah pergerakan mereka ada dua pulau sekutu pasukan revolusi yang jaraknya terbilang cukup dekat. Jadi salah satu dari pulau itu berpotensi akan diserang. Sabo pun segera berdiskusi dengan Ivankov, lalu mereka mengambil sebuah keputusan. Dia menghubungi pemimpin komunitas Lunaria yang baru saja menyelesaikan misi. Kini Sabo ingin komandan Lunaria itu berjaga di salah satu pulau yang berpotensi diserang oleh Uroge dan juga Giberson. Lalu untuk melindungi pulau kedua yang berpotensi diserang, Sabo mengirim komunitas Bucanir. Para Bucanir sekarang ada di pulau Kamabaka, tapi semuanya langsung bergerak menggunakan kapal memakai teknologi milik Lindbergh, sehingga mereka bisa berlayar dengan jauh lebih cepat. Jika satu pulau dijaga oleh komunitas Lunaria dan satu lagi dijaga oleh komunitas Bucanir, maka kekuatan tempur di pulau-pulau sekutu itu akan sangat kuat dan tidak mungkin akan ditaklukkan oleh pihak pasukan Giberson. Berpindah ke tempat lain lagi, ruang otoritas di Kastil Pangya Mary Joyce akan diperlihatkan. Di sana, Gorose membahas soal perkembangan situasi. Mereka telah mendapat kabar bahwa sudah ada beberapa kelompok yang disewa oleh agen CP0 yang mulai bertumbangan, seperti kelompok Sasaki, kelompok Black Maria, dan juga kelompok bajak laut lengan panjang. Bahkan dari kabar terbaru, monster dari North Blue pun dikalahkan oleh Dragon. Lalu ada juga yang masih bertempur dan ada pula yang baru mulai bergerak. Galing pun berkata, ini adalah strategi yang cukup berproses, sehingga hasil-hasil dari beberapa pertempuran baru-baru ini belum menentukan apa-apa untuk kedepannya nanti. 4 Gorosei lain pun setuju. Mereka masih harus menunggu dengan sabar dan mengambil tindakan nanti.
Terakhir, kelanjutan aksi Yamato, Nekomamushi, dan Inuarashi akan ditampilkan. Seperti yang telah diminta Rokun bahas sebelumnya, mereka bertiga sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Zou tapi malah dihadang oleh sekelompok bajak laut di tengah lautan. Nekomamushi dan Yamato pun melompat naik ke kapal bajak laut itu lalu mengalahkan banyak orang dengan cepat. Sedangkan untuk Inuarashi, dia tetap berjaga di kapal mereka agar dia bisa menangani bila ada serangan meriam atau serangan-serangan yang lain. Di atas kapal musuh, sang kapten di sana pun memutuskan untuk mulai bertarung setelah hampir semua krunya kalah. Dia berkata bahwa rupanya mereka telah memilih mangsa yang kuat. Hal ini memang di luar dugaan karena mereka sering menghadang kapal secara random saja. Namun naasnya, kapal random yang dihadang sekarang berasal dari Wano Kuni yang berisi dua mantan raja Sukumi, yaitu Inuarashi dan juga Nekomamushi. Bahkan di sana juga ada Yamato yang merupakan anak Kaido. Sang kapten kelompok bajak laut itu pun langsung bertransformasi yang mana dia merupakan pengguna buah iblis Zoan. Yamato lalu berkata pada Nekomamushi bahwa dia ingin berduel melawan orang itu. Sambil tersenyum, Yamato meminta Nekomamushi untuk tidak ikut campur. Berhubung Nekomamushi tahu bahwa Yamato sangat kuat, maka dia pun mengizinkan hal tersebut. Yamato langsung berubah ke dalam mode hybrid Okuchi no Makami. Dia dan sang kapten bajak laut musuh sama-sama maju untuk saling menyerang. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Taro-kun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taro-kun, Shambles.